Sejarah singkat Imam Bukhari. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrisbah Al-Jufi Al-Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Kakeknya bernama Bardisbeh, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orang tuanya, Mugoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman El-Jafi. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta, tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut. Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia, yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus dan Baghdad. Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamakhsyari, Al-Durjani, Al-Bairuni dan lain-lain, juga dilahirkan di Asia Tengah. Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Soviet, Rusia, namun menurut Alexandre Benningsen dan Chantal Lemercier-Keikwejai dalam bukunya, Islam in the Soviet Union, New York, 1967, pemeluk Islamnya masih berjumlah 30 miliun. Jadi merupakan daerah yang pemeluk Islamnya nomor 5 besarnya di dunia setelah Indonesia, Pakistan, India dan Cina. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Sikat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara, dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang hukumnya bersifat syubhat, ragu-ragu, terlebih-lebih terhadap hal-hal yang sifatnya haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Perhatiannya kepada ilmu hadis yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun, hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti Al-Mubarak dan Al-Waqi. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhli, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadis. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya, Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in, peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab, di mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi disaring lagi menjadi 7.275 hadis. Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis antara lain adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Baqi, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi dan Ibnu Rahwahi. Selain itu ada 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam kitab sahihnya. Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi, yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkah. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat, namun Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawan membawa catatan mereka, kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Ketika sedang berada di Baghdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadis yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja diputarbalikkan untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadis yang salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya, kemudian membacakan hadis yang benarnya.
Ia menyebutkan seluruh hadis yang salah tersebut di luar kepala, secara urut, sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadis yang ditanyakan, kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari sang imam, karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu satu kali dengar. Selain terkenal sebagai seorang ahli hadis, Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lain, yakni olahraga. Ia misalnya sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya, sang imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya 2 kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Karyanya yang pertama berjudul Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in, peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika menginjak usia 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama-sama dengan ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad. Di sanalah beliau menulis kitab At-Tarikh, sejarah, yang terkenal itu. Beliau pernah berkata, "Saya menulis buku At-Tarikh di atas makam Nabi Muhammad di waktu malam bulan purnama." Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami' As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Sagir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Raful Yadain Fis Salah, Birrul Waladain, Kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sahabah dan Al-Hibah. Di antara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab Al-Jami' As-Sahih yang lebih dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Imam Bukhari berkata, "Aku bermimpi melihat Rasulullah, seolah-olah aku berdiri di hadapannya, sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebagian ahli tabir, ia menjelaskan bahwa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadis-hadis Rasulullah. Mimpi inilah, antara lain, yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami' As-Sahih." Dalam menghimpun hadis-hadis sahih dalam kitabnya tersebut, Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan kesahihan hadis-hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi, serta memperoleh secara pasti kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan satu dengan lainnya, menyaringnya dan memilih mana yang menurutnya paling sahih. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadis-hadis tersebut. Hal ini tercermin dari perkataannya, "Aku susun kitab Al-Jami' ini yang dipilih dari 600.000 hadis selama 16 tahun. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya, di antaranya adalah Syekh Abu Zahra, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad ibn Nasr dan Imam Muslim bin Al-Hajjaj, pengarang kitab Sahih Muslim." Imam Muslim menceritakan, ketika Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama dan penduduk Naisabur yang memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya. Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh 2 atau 3 marhalah, 100 km, sampai-sampai Muhammad bin Yahya Az-Zihli, guru Imam Bukhari, berkata, "Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya." Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat, diantaranya apakah sanad, riwayat dari hadis tersebut bersambung dan apakah perawi, periwayat, pembawa, hadis itu terpercaya dan sihkah, kuat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Dalam meneliti dan menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi tersebut, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada para perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu, sementara kepada para perawi yang hadisnya tidak jelas ia menyatakan, hadisnya diingkari. Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya.
Beliau berkata, saya meninggalkan 10.000 hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan. Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis, mencek keakuratan sebuah hadis ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz seperti yang dikatakan beliau, saya telah mengunjungi Syam, Mesir dan Jazirah masing-masing 2 kali, ke Basrah 4 kali menetap di Hijaz selama 6 tahun dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadis. Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama, pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fikih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir, bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali 2 kali. Sebagai intelektual muslim yang berdisiplin tinggi, Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadis, tapi juga ilmu-ilmu lain, seperti tafsir, fikih, dan tarikh. Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan umat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mustakil, ulama yang ijtihadnya independen, tidak terikat pada mazhab tertentu, sehingga mempunyai otoritas tersendiri dalam berpendapat dalam hal hukum. Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, tetapi terkadang bisa berbeda dengan beliau. Sebagai pemikir bebas yang menguasai ribuan hadis sahih, suatu saat beliau bisa sejalan dengan Ibnu Abbas, Atta ataupun Mujahid dan bisa juga berbeda pendapat dengan mereka. Di antara puluhan kitabnya, yang paling masyhur ialah kumpulan hadis sahih yang berjudul Al-Jami' As-Sahih, yang belakangan lebih populer dengan sebutan Sahih Bukhari. Ada kisah unik tentang penyusunan kitab ini. Suatu malam Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad berdiri di hadapannya. Imam Bukhari lalu menanyakan makna mimpi itu kepada ahli mimpi. Jawabannya adalah beliau, Imam Bukhari, akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan yang disertakan orang dalam sejumlah hadis Rasulullah. Mimpi inilah, antara lain yang mendorong beliau untuk menulis kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut Al-Firbari, salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, saya susun kitab Al-Jami' As-Sahih ini di Masjidil Haram, Mekah dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah salat istihoro 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah, dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih. Di Masjidil Haram lah ia menyusun dasar pemikiran dan bab-babnya secara sistematis. Setelah itu ia menulis mukadimah dan pokok-pokok bahasannya di Raudah Al-Jannah, sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar di Masjid Nabawi di Madinah. Barulah setelah itu ia mengumpulkan sejumlah hadis dan menempatkannya dalam bab-bab yang sesuai. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di 2 kota suci tersebut dengan cermat dan tekun selama 16 tahun. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadis-hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bersungguh-sungguh ia meneliti dan menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan kesahihan hadis yang diriwayatkan. Ia juga selalu membandingkan hadis satu dengan yang lainnya, memilih dan menyaring, mana yang menurut pertimbangannya secara nalar paling sahih. Dengan demikian, kitab hadis susunan Imam Bukhari benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi sejumlah hadis lainnya. Saya tidak memuat sebuah hadis pun dalam kitab ini kecuali hadis-hadis sahih, katanya suatu saat. Di belakang hari, para ulama hadis menyatakan, dalam menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih, Imam Bukhari selalu berpegang teguh pada tingkat kesahihan paling tinggi dan tidak akan turun dari tingkat tersebut, kecuali terhadap beberapa hadis yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab. Menurut Ibnu Salah, dalam kitab Muqaddimah, kitab Sahih Bukhari itu memuat 7.275 hadis. Selain itu ada hadis-hadis yang dimuat secara berulang, dan ada 4.000 hadis yang dimuat secara utuh tanpa pengulangan. Penghitungan itu juga dilakukan oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam kitab At-Takrib. Dalam hal itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kata pendahuluannya untuk kitab Fathul Bari, yakni syarah atau penjelasan atas kitab Sahih Bukhari, menulis, semua hadis sahih yang dimuat dalam Sahih Bukhari, setelah dikurangi dengan hadis yang dimuat secara berulang, sebanyak 2.602 buah. Sedangkan hadis yang mualak, ada kaitan satu dengan yang lain, bersambung, namun marfu, diragukan, ada 159 buah. Adapun jumlah semua hadis sahih termasuk yang dimuat berulang sebanyak 7.397 buah.
Perhitungan berbeda di antara para ahli hadis tersebut dalam mengomentari kitab Sahih Bukhari semata-mata karena perbedaan pandangan mereka dalam ilmu hadis. Muhammad bin Yahya As-Zihli berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. Ia berkata, "Pergilah kalian kepada orang alim dan saleh itu, ikuti dan dengarkan pengajiannya." Namun tak lama kemudian ia mendapat fitnah dari orang-orang yang dengki. Mereka menuduh sang imam sebagai orang yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya, Az-Zihli kepadanya. Kata Az-Zihli, barang siapa berpendapat bahwa lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk, maka ia adalah ahli bidah. Ia tidak boleh diajak bicara dan majelisnya tidak boleh didatangi. Dan barang siapa masih mengunjungi majelisnya, curigailah dia. Setelah adanya ultimatum tersebut, orang-orang mulai menjauhinya. Sebenarnya, Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Diceritakan, seseorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang lafaz-lafaz Al-Quran, makhluk ataukah bukan?" Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mau menjawab kendati pertanyaan itu diajukan sampai 3 kali. Tetapi orang itu terus mendesak. Ia pun menjawab, "Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid'ah." Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini, yakni dengan membedakan antara yang dibaca dengan bacaan, adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq, pengambil kebijakan, dan ulama salaf. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bukhari pernah berkata, "Iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk." Sahabat Rasulullah, yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan berpegang pada keimanan inilah aku hidup, aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak, insya Allah. Di lain kesempatan, ia berkata, "Barang siapa menuduhku berpendapat bahwa lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk, ia adalah pendusta." Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu, Samarkand. Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Hartan, sebuah desa kecil terletak 2 farsah, sekitar 10 km, sebelum Samarkand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi, 256 Hijriah, pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani 3 helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anak pun.